Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahadatan narju biha an-najata yawmaddin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله حيثما كنت وأتبعوا السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين wal muslimat, jamaah salat Jumat, akramani wa akramakumullahu jami'an. Alhamdulillah, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya mendapatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sepantasnya bagi kita semua untuk selalu bersyukur dan senantiasa membasahi lisan kita dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat alhamdulillah. Sebab kalimat alhamdulillah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kalimatu kulli syakir, adalah kalimat yang diucapkan oleh setiap hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang terbaik ini, hari yang paling mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak, nikmat kesehatan dan nikmat iman, sehingga dengan dua nikmat inilah kita bisa berkumpul di masjid ini untuk menunaikan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika telah dipanggil kalian untuk menunaikan ibadah salat Jumat, maka bersegeralah kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan tinggalkan semua aktivitas dunia, sebab itu yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada khutbah Jumat kali ini, khatib ingin mengingatkan kepada khatib pertama kali dan kepada seluruh kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati. Mari kita mengingat kembali, menyimak kembali salah satu wasiat Nabi kita yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau wafat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, di akhir-akhir hidup beliau memberikan pesan-pesan, memberikan wasiat-wasiat kepada umatnya yang beliau cintai. Banyak sekali wasiat-wasiat Nabi sebelum beliau wafat.
Dan jamaah sekalian, yang namanya wasiat itu penting sekali. Apalagi kalau Nabi yang berwasiat, maka sungguh itu perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Maka jamaah sekalian, di sini kami akan menyampaikan salah satu wasiat Nabi yang paling penting untuk kita perhatikan, untuk kita ingat dan untuk kita amalkan bersama. Wasiat ini diceritakan oleh keluarga Nabi yang sangat dekat, diceritakan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat tersebut? Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Salah satu istri Nabi yang bernama Ummu Salamah, dialah yang menceritakan kepada kita apa wasiat terakhir Nabi sebelum beliau meninggal. Begitu pula yang menceritakan wasiat ini adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu salah satu menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi menikahkan putrinya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib. Apa wasiat Nabi jamaah sekalian? Dengarkan. Kata Ali bin Abi Thalib menantu beliau, begitu pula Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Kata Ali bin Abi Thalib, pesan Nabi yang paling terakhir. Ali mengatakan pesan Nabi yang paling terakhir, wasiat Nabi yang paling terakhir adalah as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Perhatikan solat, perhatikan solat, dan perhatikan budak-budak yang kalian miliki. Inilah wasiat Nabi jamaah sekalian sebelum Nabi menghembuskan napas terakhirnya. Bahkan Ummu Salamah istri Nabi bercerita bahwa Nabi terus mengulang-ulang itu tadi. Kalau Ali tadi mengatakan as-salata as-salata, Nabi mengulang 2 kali. Kalau Ummu Salamah berkata, Nabi tidak berhenti mengulang-ulang, bukan 2 kali 3 kali, tapi terus Nabi ucapkan itu, as-salata as-salata as-salata. Bahkan Ummu Salamah berkata, di saat napasnya Nabi sudah tersengal-sengal, di saat Nabi sudah tersengal-sengal napasnya, terus Nabi ucapkan itu, as-salata as-salata. Wahai umatku, perhatikan solat, perhatikan solat, perhatikan solat. Tidak berhenti Nabi mengucapkan itu, as-salata, perhatikan solat, perhatikan solat, perhatikan solat, perhatikan solat, dan perhatikan budak-budak yang kalian miliki. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah pesannya Nabi kita yang kita cintai, yang kita semua mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai kaum muslimin dan muslimah, kalau betul kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, betul kita jujur mencintai Nabi Muhammad, ayo kita buktikan cinta kita kepada Nabi. Kita buktikan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad yang sejati. Bagaimana cara membuktikan? Dengan mengamalkan wasiat Nabi, dengan memperhatikan wasiat Nabi. Nabi telah mengingatkan kepada kita, perhatikan solat, perhatikan solat, perhatikan solat. Maka orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka adalah orang yang paling semangat mengamalkan pesan-pesan Nabi, paling semangat mengamalkan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah orang yang memperhatikan ibadah salat dalam hidupnya. Sebab itulah pesan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengingatkan itu di akhir hayatnya? Kenapa Nabi tidak berhenti mengulang-ulang salat, 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 salat? Kenapa jamaah sekalian? Sebab jamaah sekalian, pernah ada satu ayat yang turun dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat yang terdapat pada surah Maryam. Di ayat tersebut Allah mengatakan, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Ini ayat turun kepada Nabi Muhammad ketika Nabi masih hidup. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fa khalafa min ba'dihim." Nanti kata Nabi, nanti kata Allah, setelah para nabi meninggal, setelah para nabi meninggal, akan datang generasi-generasi, kata Allah, akan muncul generasi-generasi yang buruk, generasi-generasi yang jelek, generasi-generasi hancur. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi meninggal nanti akan lahir generasi-generasi jelek, generasi-generasi buruk, generasi-generasi hancur. Apa generasi tersebut? Kata Allah, adha'us salah. Generasi tersebut adalah generasi yang menelantarkan ibadah solat. Generasi yang menelantarkan ibadah solat. Allah mengatakan bahwa generasi yang seperti ini adalah generasi buruk, generasi hancur, generasi jelek, generasi adha'us salah, yang menelantarkan ibadah solat, wattaba'us syahwat, dan hanya mengikuti syahwatnya saja, syahwatnya yang menjadi Tuhannya, syahwatnya yang menjadi panutannya. Fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, kelak-kelak mereka-mereka ini, generasi-generasi seperti ini kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah lembah yang berada dalam neraka Jahannam, yang mana lembah tersebut adalah isinya adalah nanah dan darahnya penduduk neraka, iyadzan billah. Inilah jamaah sekalian, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu teringat dengan ayat itu. Nabi khawatir jangan sampai betul-betul sepeninggal Nabi nanti akan datang generasi seperti ini, generasi yang menelantarkan ibadah salat, generasi yang hanya memperturutkan syahwat dunianya saja. Oleh karena itu disitulah Nabi mengingatkan, sebelum Nabi wafat, Nabi ulang-ulang wasiatnya, as-salata, as-salata, perhatikan ibadah solat, perhatikan ibadah solat wahai umatku, perhatikan ibadah solat, dan perhatikan budak-budak yang kalian miliki. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika para sahabat hadir dan menyaksikan wasiat Nabi, mendengarkan wasiat Nabi, lihatlah para sahabat jamaah sekalian, mereka adalah manusia-manusia yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah manusia-manusia yang betul-betul mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah jamaah sekalian, ketika mereka mendengarkan wasiat ini, luar biasa mereka. Luar biasa bagaimana mereka mengagungkan ibadah salat, bagaimana mereka betul-betul memperhatikan ibadah salat. Luar biasa. Kita baca dalam hadis-hadis, kita baca dalam sejarah, subhanallah, luar biasa mereka memperhatikan ibadah salat dalam rangka mengamalkan wasiat Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian, ada satu sahabat namanya Anas bin Malik. Sahabat yang bernama Anas bin Malik. Ini sahabat jamaah sekalian, itu menyertai Nabi selama 10 tahun. Menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Perhatikan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sering menangis, Pak. Selalu menangis. Maka ditanya beliau, kenapa anda selalu menangis? Kenapa anda sering menangis? Apa kata Anas bin Malik? Saya setiap kali mengingat peristiwa perang Tustar, pasti saya menangis. Saya tidak bisa menahan diriku, tidak bisa menahan kesedihanku setiap kali mengingat peristiwa yang terjadi pada perang Tustar.
Perang Tustar itu jamaah sekalian salah satu peperangan dalam Islam, yaitu perang melawan orang-orang Persia, perang melawan orang-orang kafir, perang melawan orang-orang Persia, orang-orang Roma waktu itu. Apa kata Anas bin Malik? Setiap kali saya mengingat peristiwa itu, pasti saya menangis, sedih saya, tidak kuat menahan kesedihanku. Kemudian ditanya, kenapa memang? Apa yang terjadi pada saat itu? Beliau cerita. Kata beliau, waktu itu ketika menjelang subuh kami menyerang musuh. Kemudian ketika sedang berkecamuk peperangan, sedang dahsyat peperangan, tiba waktu sholat subuh. Perhatikan, tiba waktu sholat subuh. Kemudian saat itu kami ingin sholat subuh pada waktunya, tapi tidak bisa sholat pada waktunya. Kenapa? Karena musuh yang begitu kuat, musuh yang begitu luar biasa kuatnya kami hadapi, sehingga kami tidak bisa sholat subuh tepat pada waktunya. Sehingga apa yang terjadi? Terpaksa kami sholat pada akhir waktu. Nanti mau pagi, sudah mau terbit matahari, baru kami bisa sholat. Subhanallah, itulah yang membuat saya sedih. Saya sedih. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Saya sholat di akhir waktu. Subhanallah jamaah sekalian. Lihat, apa yang membuat sahabat menangis, apa yang membuat sahabat sedih. Bukan karena tidak sholat, mereka sholat. Cuma mereka sholat tepat bukan pada awal waktunya, tapi dia sholat pada akhir waktu. Dan kita tahu jamaah sekalian, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada awal waktu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada awal waktu. Nah, Anas bin Malik menangis. Kenapa? Karena tidak bisa sholat pada awal waktu. Bisanya hanya sholat pada akhir waktu. Subhanallah. Itu yang membuat sahabat sedih sampai nangis jamaah sekalian. Padahal sahabat ini, apakah sengaja meninggalkan sholat pada awal waktu? Tidak sengaja. Itu pun karena perang, ada udzur, ada halangan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti itulah jamaah sekalian, orang-orang yang di dalam hatinya mengagungkan ibadah sholat. Seperti itulah jamaah sekalian, orang-orang yang di hatinya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita di hari ini jamaah sekalian, kita di hari ini umat Nabi Muhammad yang juga mengaku cinta kepada Nabi, lihat bagaimana sholat subuhnya. Dia tidak sholat subuh, tapi tidak pernah menangis, tidak pernah menangis merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak umat Islam tidak memperhatikan sholat duhur, sholat asar, tapi tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita jamaah sekalian? Mana bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana bukti kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana? Lihatlah para sahabat, luar biasa. Satu lagi, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bercerita, beliau berkata, laqad kana ar-rajulu yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama bis-saffi. Kata Abdullah bin Mas'ud, di masa kami para sahabat ketika kami masih hidup, Nabi sudah wafat. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada seorang laki-laki itu dipapah oleh dua orang ke masjid. Diangkat, dipapah oleh dua orang ke masjid sampai di shaf. Subhanallah. Ini orang ini sebenarnya sakit jamaah sekalian. Tidak bisa jalan ke masjid. Tidak bisa berjalan ke masjid karena sakit. Tapi lihatlah orang yang mengagungkan ibadah sholat. Dia ternyata mencari orang, tolong bawa saya ke masjid, tolong angkat saya ke masjid, tolong papa saya ke masjid. Subhanallah, itulah sahabat. Sementara kita di hari ini, kakinya sehat, diberikan oleh Allah kaki yang sehat, Pak. Allah kasih dia kaki yang sehat. Allah tidak jadikan kakinya lumpuh,
Betapa banyak saudara kita diuji oleh Allah di rumah sakit, tidak bisa berjalan, lumpuh kakinya. Ini kita dikasih kaki yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kaki tidak bisa membawa kita ke masjid? Kenapa? Ada apa jamaah sekalian? Lihat sahabat itu tadi, tidak mampu berjalan ke masjid, minta tolong angkat saya ke masjid. Sampai di sok diangkat jamaah sekalian. Subhanallah. Itulah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, saya mengajak diri saya pribadi dan kepada seluruh saudara-saudaraku yang saya cintai dan hormati, mari kita mengamalkan wasiat Nabi. Ayo kita perhatikan wasiat Nabi yang kita cintai. Kata Nabi, perhatikan sholat, perhatikan sholat, perhatikan sholat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu peduli dengan wasiat-wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Nabi kita selalu mengingatkan persoalan sholat ini? Bahkan ketika Nabi sudah tersengal-sengal, sudah dalam kondisi menjelang sakaratul maut, Nabi tetap mengingatkan ibadah sholat ini kepada umatnya. Karena jamaah sekalian, ketahuilah, nanti kalau kita mati, dan kita semua akan mati, pasti mati, tidak ada yang tidak akan mati, mati semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan ketahuilah jamaah sekalian, kalau kita nanti mati, ingatlah, yang paling pertama nanti yang akan diperiksa oleh Allah dari amalan kita adalah sholat. Sebelum Allah memeriksa puasa Ramadan kita seperti apa, sebelum Allah memeriksa bagaimana sedekahmu di dunia, sebelum Allah memeriksa bagaimana zakatmu, bagaimana kurbanmu, bagaimana hajimu, bagaimana umrohmu, sebelum Allah periksa itu semua jamaah sekalian, ingatlah yang paling pertama nanti akan ditanyakan oleh Allah kepada kita masing-masing, bagaimana ibadah sholatmu di dunia. Itu dulu Pak, bukan yang lain. Sholat dulu yang paling pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi shalah. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah dari hamba adalah amalan salatnya. Maka jamaah sekalian, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Silahkan hisab dirimu di dunia ini sebelum Anda dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapati ternyata salat kita di dunia ini masih bolong-bolong, alhamdulillah, masih ada waktu untuk bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Masih ada waktu bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenahi ibadah salat kita. Sebab selama nyawa belum sampai di tenggorokan, masih ada waktu bagi kita, masih diberikan kesempatan oleh Allah bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Maka yang paling pertama kata Nabi, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah ibadah salatnya. Akan ditanya hamba, bagaimana salat duhurmu? Di mana kamu ketika waktu duhur? Bagaimana salat asarmu? Bagaimana salat maghribmu? Bagaimana salat isyamu? Bagaimana salat subuhmu? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, fa in saluhat, kalau ternyata salatnya itu bagus, salatnya mantap, faqad aflaha wa anjaha, maka Nabi berkata, maka sungguh hamba ini
termasuk tanda-tanda hamba yang akan beruntung dan selamat. Tetapi sebaliknya kata Nabi, wa in fasadat, tapi kalau ternyata salatnya bermasalah, faqad khaba wa khasira, maka ini tanda-tanda hamba ini adalah hamba-hamba yang merugi dan hamba-hamba yang akan celaka. Bagaimana tidak jamaah sekalian, orang yang salat saja belum tentu beruntung, apalagi tidak salat sama sekali. Orang yang salat saja belum tentu beruntung, apalagi tidak salat sama sekali. Bukankah kita sering mendengar ayat Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah kata Allah, celakalah orang-orang yang salat itu. Salat yang mana yang celaka? Kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang ketika dia salat dia sahun. Sahun salatnya sahun, salatnya tidak beres. Apa yang dimaksud salat yang sahun jamaah sekalian? Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menjelaskan ayat itu bahwa salat yang sahun yang pertama adalah salat yang dikerjakan pada akhir waktu. Ketika dia salat, selalu salat di akhir waktu, tidak pernah salat di awal waktu, selalu menunda-nunda waktu salatnya. Salat duhurnya di jam 3, salat asarnya menjelang maghrib, salat maghribnya, salat subuhnya nanti mau pagi, selalu salat di akhir waktu. Itu yang dikatakan fawailun lil musallin, celakalah orang yang salat, yaitu ketika dia salat selalu mengulur-ulur waktunya, tidak salat pada awal waktu. Yang kedua kata Ibnu Katsir, orang yang dikatakan celaka salatnya adalah orang yang ketika dia salat sangat cepat salatnya, sangat cepat gerakannya, tidak ada tumakninahnya. Ketika dia ruku, ketika dia sujud cepat sekali. Ada orang yang salat tarawih 20 rakaat hanya 7 menit selesai. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil musallin. Salat tarawih 20 rakaat hanya dengan 7 menit. Apa yang dia baca? Bagaimana kira-kira salatnya kalau 7 menit 20 rakaat jamaah sekalian? Cepat sekali gerakannya. Inilah yang dimaksud oleh Allah, fawailun lil musallin. Celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu ketika dia salat selalu di akhir waktu, dan ketika dia salat selalu cepat, terburu-buru salatnya sehingga tidak ada tumakninah dalam salatnya. Sementara tumakninah jamaah sekalian termasuk rukun salat yang tidak sah salat kita kalau kita tidak tumakninah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terakhir jamaah sekalian, ada seorang sahabat Nabi ketika melayani Rasulullah, menyiapkan air wuduknya Nabi di malam hari untuk Nabi sholat malam. Setelah selesai dia layani Rasulullah, maka Nabi berkata kepada sahabat itu, sal, mintalah sesuatu kepadaku, silahkan minta sesuatu kepadaku. Maka apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya meminta kepadamu satu permintaan. Apa itu? Saya ingin bersamamu di surga. Saya ingin bersamamu di surga, subhanallah. Maka kata Nabi SAW, aw ghaira dzalik, apakah ada permintaan lain selain itu? Maka sahabat mengatakan, huwa dzak, tidak ada permintaanku kecuali itu. Itu saja permintaanku. Saya ingin masuk surga dan masuk surga bersamamu di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi berkata kepada sahabat itu, jika memang kamu ingin masuk ke dalam surga bersama denganku nanti di surga, maka bantu saya, tolong saya. Apa itu ya Rasulullah? A'inni bi kasratis sujud. A'inni bi kasratis sujud. Perbanyaklah sujud. Kata Nabi, perbanyaklah sujud. Artinya apa perbanyak sujud? Perbanyak solatmu. Bukan hanya solat 5 waktu saja, tapi perbanyak solat sunnahmu, perbanyak solat duhamu, perbanyak solat malammu, solat witirmu, perbanyak solat sunnah wudukmu. Fa'inni bi kasratis sujud. Bantulah saya, kata Nabi, perbanyaklah solatmu di dunia. Kalau engkau memperbanyak solatmu di dunia, maka engkau akan masuk surga bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua umat Nabi Muhammad yang kelak akan berkumpul bersama dengan Nabi yang kita cintai di surga yang paling tinggi, surga Al-Firdaus. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.